Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Danova, saya dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Yang pertama, Portugis. Berita keberhasilan Columbus menemukan daerah baru membuat penasaran Raja Portugis, yaitu Raja Manuel I, untuk memanggil Vasco da Gama untuk melakukan ekspedisi menjelajahi samudra untuk mencari tanah Hindia yang merupakan penghasil rempah-rempah. Sebelum Vasco da Gama, Bartolomeus Dias sudah terlebih dahulu menjelajahi samudra. Pada tahun 1488, karena ombak besar, Bartolomeus Dias mendarat di suatu ujung selatan benua Afrika yang kemudian dinamai Tanjung Harapan. Dan kemudian ia tidak melanjutkan penjelajahan dan kembali ke negaranya. Pada Juli 1497, Vasco da Gama berangkat dari pelabuhan Lisabon untuk memulai penjelajahan samudra dengan mengambil rute yang pernah dilalui Bartolomeus Dias. Seusai singgah di Tanjung Harapan, melanjutkan penjelajahannya ke Lautan Hindia atau Samudra Indonesia. Dan pada tahun 1498 sampai di Calicut Goa atau pantai barat India. Karena orang Portugis menyadari bahwa India bukan daerah penghasil rempah-rempah, oleh karena itu dipersiapkan ekspedisi lanjutan yang dipimpin oleh Alfonso Albuquerque untuk menguasai Malaka. Dan pada tahun 1511, armada Portugis berhasil menguasai Malaka. Portugis mulai memasuki wilayah Nusantara yang mereka sebut Hindia. Untuk negara yang kedua, yaitu Spanyol. Ide ini bermula dari bangsa Portugis, Christopher Columbus, merencanakan melakukan penjelajahan samudra untuk menemukan rempah-rempah. Pada tanggal 3 Agustus 1492, Columbus berangkat dari pelabuhan. Setelah 1 bulan mengarungi Samudra Atlantik, tanggal 12 Oktober 1492, Columbus berhasil mendarat di pantai bagian dari Kepulauan Bahama. Karena Columbus mengira ia telah sampai di Hindia, oleh karena itu penduduk di daerah tersebut dinamai suku Indian. Merasa ekspedisinya telah berhasil, Columbus dan rombongannya kembali bertolak ke negaranya, yaitu Spanyol, untuk melapor ke Ratu Isabella. Kedatangannya disambut dengan sukacita. Bahkan karena mereka berhasil mendarat di Bahama dan Haiti, maka Columbus dianggap sebagai penemu benua Amerika. Keberhasilan Columbus menemukan benua baru mendorong pelaut lain untuk melanjutkan penjelajahannya. Karena Columbus dianggap belum menemukan daerah penghasil rempah-rempah, Magellan dan Kapten Ian Sebastian Elcano melanjutkan penjelajahannya. Setelah mendarat di Amerika, ditemukan selat yang agak sempit, yang kemudian dinamai Selat Magellan, dan melanjutkan perjalanannya menuju benua Atlantik menuju benua Pasifik. Setelah 3 bulan berlaut, pada Maret 1521, Magellan mendarat di Pulau Guam, dan kemudian melanjutkan perjalanannya pada April 1521 mendarat di Mas Sava atau Filipina. Terjadilah konflik di Filipina yang menyebabkan Magellan terbunuh karena ia mendapat pertentangan penduduk atas pertanyaannya bahwa tempat tersebut koloni Spanyol. Rombongan Magellan yang selamat segera bertolak dan berlayar meninggalkan Filipina dipimpin oleh Sebastian Elcano. Dan pada tahun 1521, mereka berhasil mendarat di Kepulauan Maluku yang merupakan tempat penghasil rempah-rempah. Tanpa berpikir panjang, kapal-kapal rombongan Elcano diisi penuh dengan rempah-rempah yang kemudian bertolak kembali ke negaranya. Dari kisah kepemimpinannya menjelajahi samudra sehingga Magellan sering disebut sebagai orang yang pertama kali mengelilingi dunia. Negara yang ketiga yaitu Belanda. Pada awalnya, Belanda tidak kesusahan mendapatkan rempah-rempah karena pusat perdagangan di Lisabon terus berkembang. Setelah Portugis di bawah kekuasaan Spanyol, Belanda dilarang untuk berdagang di Lisabon. Kemudian, Belanda mulai kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Pada tahun 1594, Willem Barents mencoba berlayar untuk mencari dunia timur atau tanah Hindia melalui daerah kutub utara. Karena ia menganggap bumi bulat, berangkat melalui barat dan utara akan sampai di timur juga. Ternyata Barents tidak begitu mengenal medan. Karena air di kutub utara membeku, kapalnya terhimpit es. Ia mendarat di Pulau Novaya Zamalia. Ia berusaha pulang ke negerinya, tapi meninggal di perjalanan. Pada tahun 1595, Cornelis de Houtman dan Peter de Keyser melakukan pelayaran kedua dengan membawa 249 awak kapal dan 64 meriam melakukan pelayaran untuk mencari Hindia dengan mengambil rute yang biasa dilalui orang Portugis.
Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman sampai di Banten. Karena kedatangannya untuk berdagang, maka ia disambut dengan baik oleh rakyat Banten. Karena letak pelabuhan Banten yang sangat strategis dan banyak rempah-rempah, maka Cornelis de Houtman berambisi untuk memonopoli perdagangan. Karena kadang kasar dan sombong, maka orang-orang Belanda mendapat pertentangan dari rakyat. Oleh karena itu, rakyat mulai membenci dan mengusir orang-orang Belanda. Cornelis de Houtman dan armadanya kemudian bertolak dan kembali ke Belanda. Untuk negara yang keempat yaitu Inggris. Inggris pertama kali sampai di Indonesia pada tahun 1579 yang dipimpin oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Alasan Inggris tidak mencari rempah-rempah di Hindia karena pada saat Portugis menyerang Maluku, perdagangan rempah-rempah di Eropa menjadi berkembang pesat. Dengan berkembangnya perdagangan rempah-rempah di Lisabon, Inggris mengambil keuntungan yang sangat besar. Karena Inggris dapat mengambil rempah-rempah secara bebas dan relatif murah di Lisabon. Tetapi karena Inggris terlibat konflik antara Portugis dan Spanyol, maka Inggris mulai tidak bebas mendapatkan rempah-rempah di Lisabon. Oleh karena itu, Inggris mulai mencari negeri baru penghasil rempah-rempah dengan mengikuti rombongan Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama. Demikian penjelasan materi kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada sesuatu yang salah, tolong komen ya. Dan jika video ini menarik, tolong dong dipencet like-nya. See you next time. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng, sehingga kalian mendapatkan notifikasi saat channel ini upload video baru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.